Makanya kita harus tahu dasar diterimanya amal itu apa? Ikhlas, ittiba' Rasul, ya keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ikhlas jelas. Setelah ikhlas, ittiba'ur Rasul. Mencontoh Nabi, ikhlas. Tapi sholat maghribnya 4 rakaat, terima nggak? Enggak. Ikuti Nabi, tapi nggak ikhlas. Maka dua ini. Tapi sesungguhnya apakah amal yang membuat seseorang masuk dalam surga? Ternyata enggak. Para ulama bilang orang masuk surga bukan karena amal, karena apa? Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada orang yang tidak pernah beramal. Kisah Bani Israel, wanita Bani Israel yang diceritakan bahwa beliau adalah seorang pezina yang aktivitasnya sehari-hari berzina. Ternyata di akhir hayatnya sebelum beliau wafat ada amalan sekecil memberi minum seekor anjing. Dan Allah rahmati amalan itu dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ternyata kunci masuk surga itu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan pernah berbangga dengan amal-amal kita. Justru kita harus merasa amal kita belum ada apa kurang. Jangan pernah merasa sudah berilmu. Jadikanlah posisikan diri kita sebagai penuntut ilmu. Karena kalau sudah sebagai ahli ilmu, penyakit ahli ilmu salah satunya apa? Nggak mau dengerin orang lain. Ada penyakit merasa. Saya biasa berbicara kok, saya harus dengerin orang berbicara. Makanya ada the power of listening. Ternyata ada kekuatan mendengar, dan ini dilakukan baik oleh orang barat maupun orang-orang timur ini. Kekuatan mendengar, dan orang-orang yang sudah biasa dan apalagi menamakan diri sebagai ahli itu, salah satu penyakitnya emang susah untuk mendengar, sulit untuk mendengar. Maka kita harus turunkan diri kita adalah penuntut ilmu. Kita adalah penuntut ilmu sehingga kita lebih wise, lebih bijak. Maka jemaah Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, kemudian berbagai aktivitas. Ketika kita niatkan itu untuk beramal soleh, insya Allah ini juga bagian dari cara mensucikan jiwa. Kita nggak tahu nanti amalan terakhir apa yang Allah kemudian rahmati. Mudah-mudahan semua amal kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita tuh cuma memperbanyaknya, banyak dan menjaga agar istiqomah. Nah, istiqomah ini yang berat. Yang ringan itu namanya istirahat. Yang berat namanya istiqomah. Yang di akhir itu namanya penyesalan. Penyesalan itu pasti dari akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Nah, istiqomah ini berat. Maka karena istiqomah ini berat, kita butuh sering ketemu dengan orang soleh. Kita butuh sering ketemu dengan orang-orang yang punya semangat beribadah yang tinggi. Kita butuh itu. Maka datang ke masjid, datang ke majelis ilmu. Ini dalam rangkaian kita agar mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita dalam keadaan istiqomah. Karena kan ini yang kita harapkan, dipanggil dalam keadaan yang terbaik. Dan hari ini orang semua mulai berubah. Saya kemarin lihat podcastnya itu, Slang. Ya, Bim itu diwawancarai sama siapa? Desta apa saya lupa. Dia cerita. Dia kaget nih si Desta kalau wawancara itu. Dia bilang, saya kaget ke potluck wawancara Slang gitu ya. Begitu azan berkumandang, itu mereka bilang stop dulu aja, kita semua ke masjid. Semua masjid. Kemudian mereka udah ada rokok, udah jauh, gaya hidup sehat. Ditanya dengan Bim, emang ada apa, siapa yang terjadi dengan Slang? Bim bilang, ya semua orang pada akhirnya akan ke sana. Udah pernah ancur-ancuran, dia sekarang udah siap-siap ke sana. Itu Slang Pak, yang ibaratnya dulu simbol kenakalan remaja gitu ya. Sadar nakal di Slangian, kalau sih dia Slangian. Mereka sekarang sudah masuk. Ya, maka kita yang udah di sini jangan kemudian malah menyimpang. Karena urusan hidayah ini ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini mahal, barang mahal.
Tapi belum lama ada kisah katanya mantan imam Masjidil Haram jadi anak geng motor. Itu bisa divalidasi itu benar kan? Mudah-mudahan sih saya bilang itu mudah-mudahan tidak benar kita. Kalau benar ya jadi pelajaran untuk kita bahwa orang yang di depan Ka'bah pun ternyata tidak dijamin karena itu hidayah, akidah dan seterusnya itu terus bergejolak. Selama manusia itu hidup bahkan sampai mau meninggal dunia sakaratul maut, setan itu tidak akan pernah puas. Makanya saya selalu bilang kalau ada orang udah tanda-tanda sakaratul maut, ya tanda-tanda itu pertama apa? Dia sudah nafasnya udah Senin Kamis gitu ya, udah susah berat, kemudian kakinya itu sudah dingin. Pegang Pak masing-masing. Ya. Sudah kemudian tanda-tanda itu usahakan yang ada di sekelilingnya hanya orang-orang yang soleh. Jangan ada yang main handphone, jangan ada yang takutnya apa? Lagi sakaratul maut dia main handphone, nonton YouTube, dengerin dangdut misalnya. Dan orang-orang yang ngerti ditalkin la ilaha illallah. Jangan disebut nyebut nanti dia. Tapi ditalkin la ilaha. Karena itu nanti titik krusial. Setan itu gak akan pernah biarkan sampai titik paling akhir. Lihat Abu Thalib. Nabi Pak di sampingnya itu Nabi. Tapi kesalahan mendasar dari apa yang terjadi pada Abu Thalib adalah ada juga orang-orang kafir Quraisy di situ. Begitu Nabi bilang wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah agar aku bisa bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi saking sayangnya sama pamannya. Pamannya dari kecil merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat orang-orang menghina Nabi, pamannya membela. Saat kaum Quraisy memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syiar Bani Abdul Muthalib, maka Abu Thalib berada di situ. Padahal Abu Thalib bukan seorang muslim, tapi berlapar-lapar bersama Nabi dan keluarganya. Betapa Abu Thalib sayang pada keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga sangat sayang pada pamannya. Tapi ternyata begitu menjelang wafat, setan masih tidak bisa itu. Abu Thalib tidak bisa menyebut kata la ilaha illallah. Kenapa? Karena beberapa catatan sirah menyatakan, apakah engkau akan mati meninggalkan agama nenek moyangmu, Abu Thalib? Akan repot. Jadi pelajarannya apa? Kalau sudah kayak gini, keluarin semua, tinggalkan orang-orang soleh ini. Kalau perlu jadi program DKM. Ya, program DKM adalah pra sampai pasca. Kan biasanya pasca aja dia. Ini pra wafat pun DKM perlu ini punya program gitu ya. Gimana kalau dari indikasinya makanya dibuat. Misalnya 10 ciri sakaratul maut. Nah, kalau ada ciri ini panggil DKM. Nah, misalnya gitu. Dikondusifkan gitu, dibuat suasana kondusif, silakan. Suasana yang betul ruhnya, karena ini orang akan beralih, dia akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, harus disiapkan yang terbaik. Dan ini berlaku untuk saya, termasuk saya gitu. Kalau sudah datang, yuk kita kemudian menemani orang-orang yang pernah bersama kita, orang-orang yang pernah bersama kita, bermajelis bersama, pernah iktikaf kita bareng di sini, pernah beraktivitas di masjid bareng, kita usahakan menjelang wafatnya kita ada di sampingnya dia, membantu dia untuk kemudian talqin agar dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Karena siapa yang mengucapkan kalimat terakhirnya la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sekelas Abu Thalib saja bahkan yang di sampingnya ada Nabi Isa. Maka kita ambil pelajaran berharga di sini. Maka dimana Allah Subhanahu wa taala, jadi urusan beramal soleh ini bukan berarti sok kamu baru hijrah aja enggak lagi. Baru ngaji 1-2 kali ngaji, udah kemudian dia jenggot. Jadi baru 1-2 kali ngaji, udah kemudian beli buku-buku Islami. Ini pada yang salah. Jadi kita perlu luruskan, kita bukan sok-sok alim, enggak. Tapi kita ingin memperbanyak amal soleh berlandaskan ilmu, maka kita mau belajar. Jadi kalau dibilang sok alim itu apa daripada sok kafir? Daripada sok kafir bagaimana, Pak? Tapi kita bukan dalam rangka mencari
identitas dari mereka nggak ada urusan. Kan gitu. Ada orang yang kita tetap dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menundukkan pandangan juga salah satu cara ya. Qul mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya ghudul basar. Katakan pada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Menjaga pandangannya dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jaga kita. Wa tubu ila Allah. Tadi yang dibacakan oleh Ustaz Heri ada di surat At-Tahrim, surat An-Nur ya. Wa tubu ila Allah, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sayyidul istighfar ada apa Pak? Sayyidul istighfar. Kayaknya udah pernah di PR ya? Ada Pak? Baca bareng-bareng ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma khalaqtu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sering-sering kita kalau lagi iseng, lagi bengong, lagi di jalan macet, lagi blank, lagi apa aja. Sayyidul istighfar, minta ampun. Karena kita nggak tahu apa namanya kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Bahkan di sini dikatakan oleh Syekh, kenapa Allah perintahkan ini? Karena tidak ada seorang pun yang pernah selamat dari dosa. Artinya kita ini manusia biasa, nggak ada yang pernah luput dari namanya dosa. Ada yang merasa saya itu nggak pernah dosa? Ada? Pasti kita punya dosa, baik yang mungkin disadari ataupun tidak. Ya, disadari ataupun tidak. Nggak disadari kita punya peliharaan lupa ngasih makan, zalim itu. Nggak disadari kita pelihara burung. Burungnya dalam satu kandang cuma satu, tidak sepasang. Tidak. Kalau bapak dikurung dalam kamar sendirian, walaupun tiap hari dikasih makan, Pak. Ini kan bagikan tinggal di sangkar emas. Ada Pak yang pelihara burung. Kalau bisa berpasangan, Pak. Pelihara burung kalau bisa berpasangan. Kita bayangkan aja makhluk dia punya hak untuk bisa berpasangan kawin dengan sejenisnya. Dia kemudian malah tidak dikurung. Nah, kalau di luar itu, saya awalnya kaget kalau di Eropa tuh di tempat-tempat departemen store banyak jual kayak bakso gede-gede gitu. Saya kira ini apaan sih kok bakso, tapi kalau di luar gitu. Ternyata itu makanan burung. Jadi kalau di sana tuh emang digiring untuk masyarakat tidak boleh piara burung. Tapi di depan rumah itu suka pada naruh kayak jaring-jaring gitu. Nanti taruh itu berapa biji yang bulat-bulat itu, burung-burung nanti pada datang. Ternyata lebih indah gitu. Jadi gak pelihara satu kandang itu, tapi dia ngasih makan kan burung-burung pada datang sendiri. Kita datang lagi, siapa yang makan? Kalau cuma mau melihara burung, kalau cuma mau melihat burung doang gitu kan, taruh aja makanan burung nanti datang. Gak harus melihara gitu. Ternyata ini keren juga gitu ya. Jadi seperti itu. Bahkan berbagi. Kalau kita melihat tadi di kota wisata pagi, kita mengkaji tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang pelajaran nasab ini penting. Saking pentingnya orang Arab ini sampai punya ahli-ahli dalam bidang nasab. Abu Bakar As-Siddiq itu salah satu ahli dalam bidang nasab. Dia Abu Bakar itu hafal nasab orang sampai ke atas. Bahkan ada beberapa sahabat yang mampu melihat nasab orang itu dari kaki. Jadi telapak kaki itu ternyata menunjukkan nasab. Ada yang bisa di sini kan? Kita kayaknya ilmu ini gimana ini? Kita tahunya tangan ya, tangan itu garis karir. Kaki ternyata bisa menunjukkan garis nasab. Dulu kan belum ada DNA. Gimana tahunya dia nasabnya gimana? Nah itu para sahabat banyak yang bisa termasuk
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam salah satu nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya Hashim. Kalau Quraisy itu dari nama Fihar. Fihar itu diberikan nama Quraisy karena kontribusinya. Fihar ini yang awal membagi pola untuk rihlahnya orang Quraisy itu. Asyita ke Yaman, As-Said pergi ke Syam, itu Fihar, makanya gelarnya Quraisy. Jadi nama kabilah ini luar biasa besarnya. Nah, salah satu kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atasnya Abdul Muthalib itu Hashim. Hashim ini diberikan gelar Hashim karena apa? Beliau ini dulu karakternya senang bagi-bagi makanan. Senang bagi makanan, saking senangnya itu beliau tuh kalau orang-orang datang pergi haji atau umroh, maka sangat ingin agar orang yang haji dan umroh itu nggak mengeluarkan uang untuk makan. Jadi urusan makanan dan minuman itu disiapkan oleh Hashim ini, dikasih. Kebiasaan itu turun-temurun sampai hari ini kan. Kalau kita di Mekah itu, orang kalau infak makanan bukan 1 truk, 2 truk, kan? 1 truk. Depan Masjidil Haram ada kayak tanah lapang gitu. Ntar truk di situ mampir, haji, halal, ta'ala. Kasih makanan, minuman, ini banyak tuh truk kok. Apalagi kalau Ramadan, Masya Allah. Jadi tempat parkir khusus. Kita datang ke sini bagi-bagi sampai jadi kebiasaan gitu. Dan ini nanti menular sampai di Madinah. Begitu sampai di Madinah, para sahabat kemudian membangun Masjid Nabawi. Maka Ahlus Suffah di situ, mereka tahu ntar keluar dari masjid nih, mau keluar misalnya, itu di masjid udah ada gantungan makanan digantung, udah ada minuman, tak dari siapa? Ada yang peninggalan ini sampai nanti pada masa Turki Utsmani. Itu di Turki itu salah satu peninggalan tertuanya. Karena saya S3 saya sekarang ambil ini Pak. Saya S3 peradaban Islam. Jadi saya lagi baca-baca ini. Luar biasanya ekonomi Islam dibangun dengan sistem kerakyatan begini. Jadi di Turki Utsmani itu banyak kayak tiang-tiang dulunya. Tiang-tiang di bawah itu ada lubang. Itu orang di situ naruh makanan, kemudian ada yang naruh uang, adalah pisah-pisah gitu. Ada uang di sini, makanan di sini gitu ya. Maka nanti ada yang memang naruh, ada yang ngambil. Tapi mereka yang ngambil pun sadar, ngambil itu secukupnya agar orang lain juga bisa. Ini mungkin belum terjadi di Indonesia. Jadi sampai sekarang kebiasaan di Masjid Nabawi itu ada orang bagi makanan itu biasa. Sampai Masya Allah saya berapa kali lihat orang di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dia ngasihin air zam-zam. Air zam-zam yang dia ambil sebetulnya dari itu kan banyak itu ya, banyak termos itu, iglo ya istilahnya. Dia ambil tuh dari iglo itu, diambil minuman itu kemudian dituangin. Jemaah lagi pada duduk lagi tilawah dengan air, dituangin sama dia. Padahal air di situ. Dia tetap ingin ada kebaikan di masjid itu. Walaupun dia tidak punya harta, yang lain punya harta kasih makanan, bungkusan, kurma dan seterusnya. Beliau ambil air aja, tapi orang tidak perlu jalan, jadi dituangin sama dia. Masya Allah. Dan itu jadi kebiasaan. Jadi saya kadang-kadang, ini masjid di Pondok Indah kan. Di beberapa tempat itu masjid itu ada kayak softcase-nya, kulkas. Entah ditaruh air, itu taruh makanan, silakan ambil. Dan ini saya dapati justru terjadi di luar. Di masjid-masjid di luar, kemudian bahkan di rumah sakit. Jadi ketika anak kami sakit sekian bulan di Inggris itu di dapur. Jadi tiap lantai itu selain toilet ada dapur umum. Ya pantry yang buat umum itu. Maka setiap kita masuk di situ pasti ada makanan. Kita tinggal ngambil aja. Jadi ada yang support makanan itu siapa Allah. Nanti akhirnya orang yang ngambil mau gak mau kan kita ada rasa gimana, padahal ada kewajiban memberikan. Akhirnya mau gak mau orang-orang kemudian ada rezeki makan kasih makanan di situ. Jadi akhirnya makanan itu berputar terus. Makanan malah nggak pernah habis untuk keluarga pasien. Sama lah dengan misalnya sedekah Jumat. Dulu mungkin 1-2 orang yang mulai, akhirnya terus. Itu udah jadi ide juga di masjid ini, bisa cari softcase kali ya, atau kulkas atau apa. Makanan silakan, yang mau ngambil silakan, yang mau ambil silakan. Tapi ngambil ini ingat saudaranya gitu. Ini baru ini langsung berasa gitu. Tapi Masya Allah, kalau ini bisa dimulai, ini bagus juga. Karena apa? Supaya menghilangkan kegantungan kita terlalu bakhil. Dan ini kata Syekh di sini bagian dari pensucian
jiwa, agar hati kita itu tidak condong untuk kemudian mempertahankan dunia, karena ternyata hakikatnya harta terbaik itu harta dibawa mati kan? Saya nanya, harta dibawa mati kan? Enggak dibawa. Harta itu dibawa mati kan? Tapi dibawa matinya bukan dalam bentuk cash, bukan juga dalam bentuk transferan. Itu berapa bentuknya? Karena kita nggak bawa ATM, nggak bawa mobile banking ya, Pak. Ada orang meninggal diwasiatin dan tolong siapin ATM dalam tabungan gitu. Maksudnya harta dibawa mati adalah amal-amal yang berasal dari harta kita ini akan terbawa sampai kita meninggal dunia. Amal-amal yang dia meninggalkan harta kita. Makanya Masya Allah, sedang ini kalau kita renung di sini kita perlu banyak belajar gitu. Jadi di luar itu tradisi memberikan itu luar biasa masif, dan ini ternyata awalnya dari Islam, Pak. Senang memberikan makanan. Nah, budaya Indonesia ini kita agak bergeser. Kita tuh bukan senang memberi, tapi senang nyari gratisan. Tuh ya, kayak ada gratisan tuh ber. Tapi kita belum terpikir untuk kemudian bagaimana kita meng-create. Sama dengan mental kita, masih mental pegawai, belum mental menciptakan lapangan pekerjaan. Ini mental yang mahal. Karena mental kita masih nanti pokoknya saya sekolah lulus, saya kerja di sini ini. Tapi jarang orang yang kemudian punya mental saya sekolah lulus saya akan membuka lapangan pekerjaan. Jarang. Karena memang berpikir lapangan pekerjaan atau modalnya gimana di situ sih. Maka jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kepada kita untuk mensucikan diri kita dengan mengeluarkan harta kita. Tatajafa junuduhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selain mereka senantiasa menjauhkan lambungnya dari tempat tidur mereka juga senantiasa mau mengeluarkan harta. Jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga berfirman dalam surat Hud, Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi kalau kita punya dulu saya punya kesalahan ini, punya kesalahan itu, gimana? Kata Imam Nawawi, kalau urusannya dengan manusia, selama manusianya itu ada, selesaikan dulu dengan manusia itu. Kalau kemudian sulit, manusianya sudah gak ada, ya, maka gimana caranya? Ya perbanyak berbuat baik saja. Perbanyak berbuat baik. Kemarin saya baca artikel itu di orang Turki. Jadi kakek buyutnya itu salah satu orang yang dulu ikut dalam perang salib. Ya ternyata dia sempat dititipkan oleh lawannya, oleh musuhnya. Jadi musuhnya tentara salib itu mau meninggal, maka tentara itu nitip uang, nanti akan diambil oleh keluarga saya. Padahal itu musuh, udah mau meninggal, tapi diambil itu. Dan ini dari turun-temurun sampai generasi sekarang. Terus uang ini kan udah jadi mata uang langka ya, udah berabad-abad tuh ya, udah berabad-abad. Ada yang nawarin kolektor mau beli, kata dia enggak, karena ini amanah dari kakek leluhur saya, nanti akan ada yang mengambil. Masya Allah, saking begitu amanahnya. Orang Islam kan? Di Turki kalau nggak salah masih ada keluarganya gitu ya, turunan keberapa itu masih ada, karena turun-temurun. Ini dari kakekmu, nanti ada yang mengambil itu dari sampai sekarang. Sampai berita itu apa namanya rame gitu. Walaupun ini gak viral kayak gini, gak seru gitu. Cuman kalau di Brosir mungkin masih ada. Jadi titipan. Saking amanahnya, walaupun padahal sebetulnya dalam kaidah fikih itu kalau sudah lewat sekian tahun boleh saja dimiliki. Kan dan yang penting sudah dihubungkan. Tapi udah gak kepikiran, masih berharap kemudian ada yang mau mengambil. Jadi kalau di dalam fikih itu, kalau ada barang ketinggalan dari masjid diumumkan aja, taruh tempel. Nanti sudah sekian lama, sekian tahun gak ada ini, silakan kalau masjid dikelola. Tapi diumumkan dulu, diumumkan ini dikasih taruh kotak aja, ada kotak dulu barang hilang. Ada itu ya.
Dia taruh gitu barang-barang yang hilang. Itu memang akan jadi kesan tersendiri bahwa di sini memang berarti aman. Ada barang hilang biasanya itu yang sering kan kacamata, jam tangan, gitu ya, sendal, ada dompet, misalnya. Maka ditaruh di situ. Nah, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Syekh di sini, perbuatan baik itu adalah dalam rangka kita mengharapkan agar bisa menghapus kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Tapi kalau urusannya dengan manusia, selama manusia itu ada, masih hidup, sebaiknya memang kita selesaikan dulu dengan manusia tersebut. Karena inilah yang akan menyebabkan orang itu jadi bangkrut nanti akhirnya. Jadi repot ya, lebih repot mana? Urusan sama manusia atau dengan Allah? Kalau dengan Allah, insya Allah kita taubat, istighfar, selesai. Allah Maha Penerima taubat. Tapi kalau ke manusia, selama kita belum menunggu dia, nah ini jadi nyambut. Apalagi perkara hutang piutang. Makanya ayat paling panjang itu ayat terkait dengan hutang piutang. Makanya saya selalu bilang, kalau kita kemudian hutang sama orang itu dicatat, jangan tersinggung. Karena kaidahnya begitu. Udah dijalanin belum? Kalau dia kan kita dicatat. Kalau perlu ada saksi, ya walaupun kalau uangnya 50.000 sih ya bisa bersaksi lah ya. Tapi kalau bisa sampai puluhan juta misalnya ya, perlu dicatat, kemudian kita yang minjem harusnya sadar diri. Jadi adabnya, adab orang yang meminjam hutang itu, ketika kita minjam, misalnya hari saya minjam misal 20 juta misalnya gitu ya. Nanti saya kembalikan ya Ustaz tanggal 5 November misalnya. Kita adabnya itu kita kasih tahu dulu, jangan sampai yang kasih hutangnya nanya. Kita yang kasih dulu. Maka begitu 5 November misalnya saya harusnya sudah jatuh tempo bayar ke Ustaz Heri, saya tidak bisa, saya bilang dulu ke Ustaz Heri, Ustaz apa saya belum bisa bayar, boleh nggak saya perpanjang? Ustaz Heri memperbolehkan, maka selama durasi itu Ustaz Heri mendapatkan pahala besar. Selama saya tidak bisa membayar utang saya 20 juta itu. Bagi saya yang kemudian sudah punya uang tapi tidak mau membayarkan, maka selama itu juga dosa. Karena ketika orang meminjamkan kita uang, sebenarnya belum tentu dia punya uang pada waktu itu. Tapi dia punya rasa cinta kepada kita, makanya dia mau pinjam. Belum tentu dia punya uang. Jadi jangan pernah kita berpikir, 10.000 doang. Bisa jadi kalau waktu itu uangnya lagi 10.000 nya besar juga kan, gitu. Tapi karena dia mencintai kita sebagai sesama muslim, sebagai sesama pengurus DKM, misalnya dipinjemin kita. Padahal mungkin kantor itu cuma 10.000, dia nggak mau ceritain aja ke kita. Jadi jangan pernah menilai orang dia mau kerjaan yang bagus, kok duitnya banyak. Belum tentu waktu itu. Maka jangan tersinggung. Ini saya tadi sampaikan, karena kalau nggak ditengahkan, yang bikin perkara ribut itu salah satunya adalah apa? Utang. Utang itu adalah perkara paling mudah membuat silaturahim itu menjadi putus. Apalagi kalau kemudian saya tadi kasus saya dengan Heri misalnya, yang saya harus tanggal 5 November bayar, tiba-tiba saya 5 November malah muntaber, mundur tanpa berita, kabur. Muntaber. Mundur tanpa berita. Udah saya ditanyain, saya bilang, gitu doang 20 juta doang nanti apa gitu. Begitu ngutang kayak kucing, ditagih jadi harimau. Galakannya yang utang. Makanya Masya Allah ayat paling panjang itu tentang utang. Utang itu bukan dilarang, utang itu boleh. Utang itu boleh. Tapi Nabi SAW mewanti-wanti kita, pahala jihad itu pahala terbesar. Tapi pahala jihad itu tidak mampu menghapuskan hutang. Jadi bisa menghapuskan sebuah dosa kecuali hutang. Hutang itu jadi kalau dihapus walaupun dengan yang namanya jihad, apalagi kita nggak jihad gitu loh. Apalagi jihad aja nggak bisa dihapusin, apalagi nggak jihad. Maka jangan sepelekan masalah hutang piutang ini. Nanti kalau udah nggak ada hutang itu lega saya, insya Allah. Mudah-mudahan semua yang punya hutang Allah lunaskan hutang. Tapi bisa ya. Tangganya. Tangga. Amin yang kecil.
jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari perbuatan baik kita karena seorang itu terlihat dari akhlaknya. Mungkin dia berilmu, mungkin dia paham, mungkin dia hafal sekian ayat, tapi akhlaknya tidak terrepresentasikan. Ya orang nilainya minus. Jadi fungsi Al-Quran itu adalah membuahkan akhlak. Makanya dibilang oleh Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi bukan tentang berapa banyak hafalannya, tapi berapa banyak ayat yang mampu diamalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Walaupun terus kita dalam keseharian kita kalau bisa makin dekat dengan Quran, hafalan kita makin nambah dan terus. Gitu ya Pak. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala ketika kita berikhtiar untuk memperbanyak amal soleh, ini kata Syekh di sini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menghapus segala kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Bahkan beliau ini punya kalimat yang luar biasa mengutip dari sabda Nabi SAW diriwayatkan Imam At-Tirmizi, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi dzatiillah." Mujahid yang sebenarnya adalah orang-orang yang melatih jiwanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujahid yang paling hakiki adalah yang berikhtiar terus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mungkin tidak ikut berperang, kita tidak kemana-mana, tapi kalau kita berikhtiar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kita sedang menjadi seorang mujahid, sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang berhijrah, karena hijrah itu kan ada hijrah makan, ada hijrah makna. Ada hijrah ke makan berarti hijrah tempat. Ya, dia berpindah. Adakah hari ini hijrah tempat? Ada, bisa jadi. Kapan hijrah tempat? Kalau di tempat itu kita tidak bisa lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ditanya oleh seorang jemaah itu di Gandoang, ibu anaknya itu kerja di sebuah rumah sakit, ya perempuan, jadi perawat. Dia bilang, cuman itu ada tanda tangan kontrak. Jadi kontraknya itu kalau pas lagi bertugas jadi perawat dia nggak boleh pakai jilbab. Saya ditanyakan seperti itu, saya bilang pindah, cari yang lain. Karena berarti itu menghalang-halangi dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ketatan kalau tidak ada aturan silakan. Tapi kalau sudah kita terhalangi dari taat kepada Allah, pindah. Ada yang pindah dapat yang lebih baik. Jadi indikatornya apa? Indikatornya kita masih bisa taat sama Allah. Nah yang kedua hijrah ma'nawiyah. Mungkin kita tempatnya tetap di situ, tapi secara ma'nawiyah kita sudah hijrah. Kata Syekh di sini mengutip hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wal muhajir man hajar sayyi'at." Orang-orang yang hijrah itu adalah yang meninggalkan keburukan. Minat zulumati. Jadi mungkin tiap kita punya masa lalu yang buruk, tiap kita pernah punya kesalahan, maka kita terbukti dengan beramal soleh. Sudah lupakan, jangan berbangga-bangga dengan masa lalu kita, kecuali dalam rangka motivasi. Tapi juga jangan terlalu sering dibilang ulang-ulang, dulu saya jahat musim, nggak usah. Sesekali boleh untuk motivasi anak orang-orang yang baru hijrah gitu ya. Tapi jangan berulang-ulang. Kesannya kalau kita berbangga dengan kemaksiatan kita. Maka gimana Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dari sini poin-poin yang beliau sampaikan, Syekh Taimiyah di sini sampaikan, membuat kita makin semangat untuk berbuat baik. Terakhir, laisa syadid bisur'ati, innama syadid alladzi yamliku nafsa. Orang yang kuat itu bukan orang yang sering bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mampu menyewa nafsu kita dan Allah berikan kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang bertanya kita diskusikan, kalau tidak ada sudah.
Tadi bilang dengan dua tadi apa? Gimana kalau kita baca baru subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim? Gimana? Kita lebih pendek lagi. Ya nggak apa juga. Zikir itu dipersilakan, tapi memang sebaik-baik zikir yang kemudian ada rujukannya. Tadi kan ada pendapat yang ulama, tapi jangan karena zikir-zikir yang kemudian nggak jelas sangat. Tapi kalau kemudian memang disampaikan oleh para ulama silahkan. Tapi tadi itu pahalanya juga bisa dihitung kan? Iya, tidak boleh itu. Itu amalan yang ringan, tapi pahalanya berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tadi saya sampaikan saya istighfar ya. Saya istighfar itu salah satu bentuk ditabung pada Allah Subhanahu. Tadi kan memuji Allah ya. Subhanallah itu kan maha suci Allah. Silakan pilih. Termasuk misalnya dengan memperojaan ya. Intinya lisan ini kemudian kita optimalkan daripada kemudian malah kalau laki-laki sih jarang, kalau ibu-ibu lebih biasanya kalau laki-laki berarti kita nyantai lah ngobrol juga ya macam-macam. Maka ya selingi. Mudah-mudahan dengan membasahi lisan kita dengan zikrullah, Allah kemudian menjadikan amalan kita tidak makhluk. Itu bapak-bapak sekalian, semoga ada poin yang bisa kita ambil dari kitab Tazkiyatun Nafs ini. Semoga Allah menghapus seluruh dosa penulisnya dan kita ini, dan semoga kita semua juga bisa mengikuti jejak langkah para salafus saleh dan menjadi orang yang baik. Allah alam bisawab. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.